Ketika satu waktu di sebuah rumah, seorang bapak menyuruh kepada anaknya, dia menebarkan lidi-lidi yang banyak. Lalu dia mengatakan kepada anaknya, coba kamu bawa atau bersihkan halaman ini sehingga daun-daun yang jatuh itu semua bersih. Tidak ada yang tersisa. Di sini ada banyak lidi-lidi. Kamu mau pakai cara apa? Pokoknya semua daun-daun ini harus bersih. Anak ini mulai berpikir. Ketika diambil satu, dia angkat lidinya. Ternyata baru diangkat, terbang lagi, jatuh lagi. Diangkat, begitu berulang-ulang. Dia bilang gak bisa nih cuma satu. Akhirnya dia ambil 5 lidi. Kemudian dia angkat lagi setiap daun. Ternyata daunnya jatuh lagi, jatuh lagi. Lalu dia berpikir, kalau gitu saya kumpulkan aja semua. Lidinya itu dijadikan satu. Kemudian dia pegang ujungnya dan dia mulai menyapu. Tapi waktu dia mulai menyapu daun-daun itu, tiba-tiba lidinya keluar 2, loncat 3, ya. Berantakan lagi. Dia bilang, bagaimana ini caranya supaya halaman ini bersih? Dan dia mulai mencari tali. Lalu semua lidi yang dia kumpulkan diikat menjadi satu. Baru dia menyapu halaman itu. Dan ternyata semua daun-daun bisa terangkat dan halaman itu bersih. Diperlukan kesatuan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa saya dan saudara sebagai gerejanya, gereja Tuhan. Bukan gereja siapa-siapa. Bukan gereja Pak Matius. Bukan gereja saya, bukan gereja kamu, tapi gereja Tuhan. Adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Barulah dapat mengerjakan semuanya. Termasuk mengerjakan kekudusan pribadi lepas pribadi. Gak bisa sendiri-sendiri. Kalau kemarin kita merayakan Natal, pasti Pak Matius tidak bisa sendiri. Pak Philip juga tidak bisa sendiri. Pemain musik juga tidak bisa sendiri. Ya. Tidak ada musik, ada penyanyi, gak bisa juga. Harus ada satu kesatuan, jadi harmoni, barulah kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tubuh Kristus dicatat di Roma pasal 12. Ayat yang pertama itu kita sudah tahu. Bagaimana ibadah itu berlangsung? Harus mempersembahkan apa? Tubuh. Jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Mempersembahkan tubuh. Jadi ketika kita beribadah ini, gereja Tuhan di GSKI Maranatha. Satu tubuh yang dipersembahkan. Jadi persembahan yang hidup. Jangan nanti yang satu duduk sih tubuhnya di sini. Tapi pikirannya kemana-mana. Hatinya gundah gulana. Galau, ya kan? Tubuh itu tidak jadi persembahan yang kudus. Karena apa? Karena ada roh-roh yang asing yang bertahta di hati kita. Makanya di Roma 12 ayat selanjutnya. Padahal itu judulnya adalah persembahan yang benar. Tapi
Kemudian dibahas tentang kesatuan tubuh Kristus. Kita buka Roma 12. Setelah kita tahu ayat yang pertama, ya, jadi gereja Tuhan sebagai kesatuan tubuh Kristus harus punya satu konsep pemikiran yang sama, bahwa waktu kita datang beribadah, kita sedang mempersembahkan tubuh kita ini yang dipersatukan, diikat. Kalau tidak diikat tadi ya, loncat-loncat. Ada yang terlempar keluar, mungkin karena tersinggung. Ada yang loncat keluar karena marah, merajuk, ya kan? Nah, mesti diikat. Diikatnya dengan apa, saudara? Kasih Kristus. Diikatnya dengan kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang membuat kita punya konsep yang sama. Waktu saya datang beribadah, apapun yang kita lakukan, apakah kita menyusun kursi-kursi, apakah kita mempersiapkan LED, apakah kita mempersiapkan alat musik, sound system, mungkin kita hanya penerima tamu, menyambut jemaat, apapun itu engkau sedang mempersembahkan tubuhmu. Jadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, namanya persembahan hidup itu bergerak ya. Jadi jangan juga dibiasakan gini, itu bukan tugas saya. Udah biarin itu tugasnya dia. Dia kan sound system, ya udah biarin aja. Kita duduk diam aja. Kan kita tubuh, ya kan? Satu kesatuan. Kalau dia bilang, apa yang bisa saya bantu? Bukankah ketika engkau datang sedang mau mempersembahkan? Mempersembahkan itu berarti bawa sesuatu. Bukan duduk diam bengong, saudara. Yang saya bilang, jangan jadi jemaat apa? 5D. Apa? Datang, duduk, diam, lihat kiri kanan. Lagi nyanyi juga matanya keliling-keliling, mulutnya diam aja. Baru ada firman Tuhan, dengar. Datang, duduk, diam, dengar, pulang, dungu. Nggak tahu apa-apa. Ke gereja itu rutinitas. Karena saya orang Kristen, hari Minggu saya ibadah. Supaya nggak dibilang ateis. Saya Kristen. Sebagai satu anggota tubuh, ya. Kalau kita ini semua anggota tubuh kita macam-macam ya. Ada pipi. Kalau pipi semua gimana muka kita? Gak berbentuk. Kalau hidung semua gak berbentuk. Apalagi kalau mulut semua, aduh rame pasti saudara. Karena semua ngomong. Ingat ya, Tuhan menciptakan mulut kita di depan apa di belakang? Di depan, supaya jangan suka ngomong di belakang. Posisi mulut di depan, bukan di belakang. Ya. Telinga kita samping, kiri, kanan. Itu buat berjaga-jaga, jangan telinga tipis saudara. Kalau dengar sesuatu, jangan langsung dimasukkan dalam pikiran. Kalau dengar firman Tuhan, boleh dimasukkan dalam pikiran dan hatimu. Karena itu bisa mengubah hidupmu. Tapi kalau dengar omongan yang tidak benar, bukan kebenaran. Kalau bukan urusan kita, gak usah dipikirin saudara. Kalau ada yang ngegosipin kita, ngejelekin kita, kalau kita pikir saya tidak seperti yang dia omongin, gak usah dibawa, gak usah disimpan lama-lama. Biarin aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jangan izinkan dia lewat ke kuping kiri ya. Karena kalau lewat ke kuping kiri, lewatin pikiran kan. Jadi masuk kanan, keluarin juga di kanan ya. Semua masing-masing, tangan. Kalau jempol semua, tangan jari kita gimana? Susah. Jari aja ada fungsinya masing-masing, ya kan? Nah, ibu-ibu
Kalau di rumah lagi mempersiapkan motong daging, pisaunya kan mesti tajam tuh kalau motong daging. Tiba-tiba tangannya keiris. Yang merasakan sakit gak cuma tangan loh. Mulut langsung bilang aduh, ya kan? Tangan berdarah. Tapi sakitnya saudara, saya pernah ngalamin juga. Itu dari kepala sampai kaki berasa sakit. Betul? Itu kesatuan tubuh Kristus. Kalau ada yang merasakan sakit, ada yang berduka cita, ada yang sedang dalam kelemahan, bukan malah luka kita taruh garam dan jeruk nipis, saudara. Makin dia terluka, akhirnya terbuang. Jangan, saudara. Kita kalau itu langsung ambil betadin supaya tidak infeksi, betul? Karena kalau infeksi itu akan mempengaruhi seluruh organ. Makanya kalau kena apalagi yang berkarat harus suntik tetanus. Karena orang bisa mati karena tetanus, betul? Nah, luka yang ada pada anggota-anggota tubuh Kristus jangan dibiarkan. Harus dikasih serum tetanus. Harus disuntikan vaksin tetanus. Supaya jangan menjalar akhirnya mati. Gereja Tuhan mati. Tidak ada pergerakan, tidak ada persembahan yang hidup, apalagi kudus, apalagi berkenan.